segera datang ke Eropa. Resesi depan mata. Ya, Uni Eropa memperingatkan zona euro akan jatuh ke dalam resesi di musim dingin ini. Badan Eksekutif Uni Eropa mengatakan peningkatan ketidakpastian dan biaya bakal mendorong zona euro dan sebagian besar negara anggota blok ke dalam resesi pada kuartal 4 atau Q4 pada tahun ini. Eropa sendiri terhuyung-huyung akibat dampak perang Rusia di Ukraina. Ini bukan saja memicu lonjakan biaya energi tapi juga memukul dompet konsumen di seluruh benua. Kontraksi aktivitas ekonomi akan berlanjut pada kuartal 1 atau Q1 2023. Pertumbuhan diperkirakan akan kembali ke Eropa pada musim semi nanti. Kata Komisi Eropa dikutip oleh FVP pada Jumat 11 November kemarin. Jadi dengan permintaan melemah, maka aktivitas ekonomi akan melemah dengan pertumbuhan PDB mencapai 0,3% pada 2023, tegasnya. Perkiraan tsunami ini datang seiring kenaikan prediksi inflasi di tahun ini dan tahun depan. Dikatakan inflasi zona euro diperkirakan akan mencapai 8,5% untuk 2022. 1 poin lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Dan 6,1% pada 2023, 2 poin lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya. Inflasi terus meningkat lebih cepat dari yang diharapkan, tapi kami percaya bahwa kan puncaknya sudah dekat. Kemungkinan besar pada akhir tahun ini, kata Komisaris Ekonomi Uni Eropa Paolo Gentiloni. Bukan hanya Uni Eropa, Inggris pun juga disebut akan masuk ke jurang resesi. Ekonomi negeri itu saat ini terkontraksi atau turun minus 0,2% pada kuartal 3 2022. Menurut data resmi pada Jumat 11 November, ekonomi Inggris sudah turun 2 kuartal berturut-turut. Pada kuartal 2 2022, ekonomi Inggris turun 0,1% direvisi menjadi tumbuh positif 0,2%. Sebelumnya, ramalan resesi Inggris diberikan oleh Bank Sentral Inggris yaitu Bank of England atau BOE. Resesi terpanjang dalam sejarah juga bisa terjadi sebagaimana disampaikan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. PBB disebut berjanji mencabut larangan ekspor pangan Rusia. Ya, Deputi 1 Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan PBB telah berjanji akan mencabut pembatasan ekspor makanan yang diterapkan ke negaranya. Hal itu turut terkait dengan keputusan Rusia mencabut penangguhan implementasi kesepakatan koridor gandum Laut Hitam atau Black Sea Grain Initiative atau BSGI. PBB menjanjikan kami hasilnya yaitu sebuah pencabutan pembatasan ekspor dengan Rusia segera. Kami akan menilai efisiensi pelaksanaan bagian Rusia dari kesepakatan dan hasil upaya PBB yang relevan ketika membuat keputusan atau perpanjangan BSGI, kata Polyansky. Dia mengungkapkan PBB punya waktu untuk memenuhi kewajiban yang diasumsikan sampai 18 November nanti. Tanggal ini ditetapkan sebagai tenggat waktu yang logis dari kesepakatan saat ini, ucapnya. Pada Rabu 2 November pada pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memutuskan untuk melanjutkan keterlibatan atau partisipasi negaranya dalam BSGI. Putin mengatakan Ukraina telah memberikan jaminan kepada negaranya bahwa mereka tidak akan menggunakan koridor gandum untuk tujuan militer. Saya telah memberikan instruksi kepada Kementerian Pertahanan untuk melanjutkan partisipasi penuh kami dalam upaya ini dan pada saat yang sama Rusia berhak untuk menarik diri dari perjanjian BSGI jika jaminan ini dilanggar oleh Ukraina, kata Putin dilaporkan oleh TASS. Dan pada 29 Oktober lalu, Rusia telah mengumumkan bahwa mereka menangguhkan implementasi kesepakatan BSGI. Hal itu dilakukan setelah sejumlah kapal dan infrastruktur militernya di Sevastopol menjadi sasaran serangan pesawat nirawak Ukraina. BSGI disepakati Rusia dan Ukraina pada 22 Juli lalu di Istanbul, Turki. Dan PBB dan Turki juga menjadi pihak yang mengawasi proses penandatanganan kesepakatan tersebut. Lewat BSGI, Moskow memberikan akses kepada Ukraina untuk mengekspor komoditas biji-bijiannya, termasuk gandum dari pelabuhan-pelabuhan mereka di Laut Hitam yang kini berada di bawah kontrol pasukan Rusia. Itu menjadi kesepakatan paling signifikan yang dicapai sejak konflik Rusia-Ukraina pecah pada 24 Februari lalu. Rusia dan Ukraina merupakan penghasil 25% produksi gandum dan biji-bijian dunia yang terbaik. Sejak konflik pecah Februari lalu, rantai pasokan gandum dari kedua negara itu terputus. Ukraina tak dapat melakukan pengiriman karena jalur pengiriman dan pelabuhan-pelabuhan mereka berada di bawah kontrol Rusia.
sementara Moskow tak bisa mengekspor karena adanya sanksi barat. Hal itu sempat memicu kekhawatiran bahwa dunia bakal menghadapi krisis pangan. Ya, Rusia dan Turki telah mencapai kesepakatan untuk mengirimkan gandum secara gratis ke negara-negara yang membutuhkan, termasuk ke Djibouti, Somalia, dan juga Sudan. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Jumat 4 November 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada saya selama percakapan telepon kami bahwa kami harus mengirimkan gandum gratis ke negara-negara termasuk Djibouti, Somalia, dan juga Sudan. Kami telah setuju, kata Erdogan dalam pidato yang disiarkan oleh televisi. Menurut Erdogan, kedua negara sepakat untuk membahas ini secara luas pada KTT G20 di Indonesia. Kami akan memastikan bahwa pengiriman biji-bijian mencapai semua negara yang membutuhkan, terutama Somalia, Djibouti, dan juga Sudan yang sedang berjuang dengan krisis pangan dan kelaparan yang serius, kata Erdogan. Pekan ini Rusia kembali ke kesepakatan gandum yang memungkinkan ekspor Ukraina untuk melewati Laut Hitam. Perjanjian Juli yang ditengahi oleh PBB dan Turki akan diperbarui pada 19 November, 3 hari setelah KTT G20 berakhir di Bali. Putin telah berulang kali mengkritik perjanjian tersebut. Pada hari Kamis, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negaranya tidak akan ambil bagian dalam G20 jika Putin hadir. Pemimpin Rusia masih belum mengkonfirmasi apakah dia akan melakukannya atau tidak. Ya, salah satu pengekspor biji-bijian terbesar di dunia yaitu Ukraina terpaksa menghentikan hampir semua pengiriman setelah Rusia menginvasi negara itu pada 24 Februari. Putin menegaskan bahwa biji-bijian terutama masuk ke negara-negara Eropa, bukan negara-negara miskin. Dan Ukraina dan juga negara-negara Eropa membantah tuduhan tersebut.